Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat gelap dan kikuk setelah mengembalikan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Nona Feng memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiaoyan semakin tenggelam ketika dia melihat pemandangan ini. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Mata Nona Feng menatap cincin penyimpanan Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan sebelumnya terlalu cepat. Karena itu, bahkan dia tidak melihat apa benda itu. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Perasaan ini, Nona Feng tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam di dalam hatinya. Pikirannya yang mendalam ini berlanjut sejenak sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya perlahan menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno. Nona Feng perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Ada beberapa kejutan di nadanya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Darah esensi Phoenix kuno. Jantung Xiaoyan berdetak tak karuan ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu? Serahkan benda itu kepadaku." Mata Nona Feng menjadi ganas saat dia menatap Xiaoyan. Tawanya yang ganas tidak disembunyikan. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion. "Kamu benar-benar sangat berani. Kamu berani mengambil sesuatu milik suku surga pining iblisku." Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang menjadi sedikit terkejut. Tatapan mereka langsung melihat sekitar stadion. Lei Junjie dan yang lainnya di kursi terhormat juga menjadi terpana karena kejadian ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Junjie bertanya dengan suara yang dalam kepada Nona Feng, "King ada apa?" Peng Junjie juga muncul di samping Xiaoyan ketika Lei Junjie muncul. Dia mengambil langkah ke depan dan secara kebetulan melindungi Xiaoyan di belakangnya. Dia kemudian menatap Nona Feng dan berkata, "Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota surga pining iblis, jangan berpikir bahwa surga pining iblismu dapat menjelajahi dataran tengah ini tanpa rasa takut." Tubuh Nona Feng bergetar ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Matanya masih tertuju pada Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dia dengan santuy tertawa. "Peng Junjie, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh King Benda yang aku rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno milik sukuku. Dengan statusmu, kamu harus mengetahui aturan suku surga pining iblis saya. Mayat anggota suku tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus disempurnakan dari garis keturunan sukuku Phoenix iblis. Tindakan ini telah melanggar peraturan sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak sukuku akan mengambil tindakan." Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Nona Feng. Semua wajah mereka mengalami perubahan pada saat ini. Senyum di wajah Peng Junjie sedikit berkurang ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Itu hanya sebuah kecocokan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng King tidak boleh menuduh saya melakukan pelanggaran serius." Xiaoyan menundukkan kening saat berbicara dengan suara santuy. "Apakah kamu mengatakan bahwa saya telah melakukan kesalahan padamu?" Wajah Nona Feng menjadi sedikit ganas saat dia berbicara kepada Xiaoyan. "Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu dapat menemukan tuduhan." Xiaoyan menjawab, "Apakah kamu berani mengizinkan saya untuk memeriksa cincin penyimpananmu?" Nona Feng tertawa marah kepada Xiaoyan. "Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku surga pining iblis, namun kami masih memiliki cukup banyak kekuatan. Saya juga telah bertemu dengan beberapa rekan lama di suku surga pining iblis. Kamu ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-katamu saja. Sangat mungkin bahwa tidak ada yang akan dapat dengan mudah menanggung hal ini." Ekspresi Peng Junjie tenggelam saat dia berbicara kepada Nona Feng. Nona Feng terdiam ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Dia kemudian menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan King memeriksa cincin penyimpanannya. Namun saya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih belum membuahkan hasil, saya dapat meminta maaf atas tindakan saya." Peng Junjie tampak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Dia merasa ragu di dalam hatinya saat dia menoleh ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan mata Peng Junjie. Matanya berkedip ketika dia melihatnya. Keterampilan mencari ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya telah melakukan kesalahan terhadapmu? Nona Feng tertawa ganas ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tetap diam.
Xiaoyan melirik Nona Peng yang tertawa. Dia perlahan mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan mengizinkanmu untuk menggunakan keterampilan pencarianmu." Kata-kata jantan dari Xiaoyan menyebabkan semua orang termasuk Nona Peng tertegun sejenak. Ekspresi khawatir juga muncul di mata Peng Junje ketika dia mendengar kata-kata jantan dari Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan ketika dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah tidak apa-apa?" "Iya, Peng tua, santuy aja. Seseorang tidak perlu takut jika dia merasa benar. Saya telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang setelah mereka kalah. Ini tidak mengejutkan." Xiaoyan tersenyum, mengangguk dan meyakinkan Peng Junje. Peng Junje merasa jauh lebih tenang setelah dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Nona Peng di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajahnya tersenyum ganas ketika dia berkata, "Kamu bisa bertingkah tangguh saat ini. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkanmu menderita konsekuensinya." Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Dia dengan lembut berkata kepada Nona Feng, "Jika kamu gagal menemukan sesuatu, kamu mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum." Mata Nona Peng menjadi jauh lebih ganas ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mendengus ganas saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh dari jarinya dan langsung ditangguhkan di depannya. Wajah Nona Peng perlahan santuy. Jarinya menuntun tetesan darah itu untuk membentuk segel misterius. Dengan melemparkan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Cahaya merah melingkar dikeluarkan darinya saat itu perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan jelas merasakan energi yang aneh ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya warna merah perlahan-lahan memindai tubuhnya. Wajahnya benar-benar tenang saat ini, namun dia tertawa santuy di dalam hatinya. Cahaya merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Itu secara khusus memeriksa cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak sedikit pun gejala yang aneh muncul. Ini menyebabkan wajah Nona Peng tampak lebih suram pada saat ini. Peng Junje di sampingnya menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Nona Feng. Pencarian berlanjut untuk beberapa waktu sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga berubah menjadi sinar merah yang diserap ke dalam tubuh Nona Feng. "Nona Feng, apakah ada hasil?" Xiaoyan melirik Nona Feng saat dia bertanya. "Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" ucap Nona Peng dengan keras kepada Xiaoyan. Ekspresi Peng Junje di sampingnya tenggelam ketika dia melihat ini. Dia berteriak dengan suara tenang kepada Nona Feng. "Feng King jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu adalah anggota dari suku surga bening iblis. Jika kamu terus menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah suku surga bening iblis." Wajah Nona Peng sedikit berubah ketika dia mendengar teriakan tenang Peng Junje. Lei Junje yang berada di samping hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. Dia perlahan berkata kepada Nona Feng, "King masalahnya hari ini mungkin hanya kesalahpahaman." Tapi Nona Peng menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Junje merajut alisnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Nona Peng sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiaoyan dengan kejam ketika dia dengan ganas berkata, "Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini." Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Dia menjawab dengan suara santuy. "Nona Peng tampaknya telah melupakan sesuatu. Sebagai kepala murid dari Pablin Petir Angin, saya pikir kamu membenci orang yang tidak menepati janji, kan?" Wajah Nona Peng langsung berubah malu ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya. "Maaf." Xiaoyan menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia perlahan mundur di belakang Peng Junje. Peng Junje menghela napas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum kepada Lei Junje dan berkata, Ya, pertandingan sudah diketahui. Menurut perjanjian kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Pablin Petir Angin akan dihapuskan, kan?" Sudut mulut Lei Junje sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-kata Peng Junje. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia secara alami tidak akan menentang Peng Junje. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggantungkan kepalanya dengan kaku. Cahaya kilat berkedip di matanya saat dia menatap Xiaoyan. Dia berkata, "Karena Peng Junje, aku tidak akan membawa masalah antara kamu dan Pavilion Petir Angin. Namun, saya harap kamu tahu apa yang baik bagi dirimu di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, saya akan secara pribadi menghabisimu."
Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan kata-kata Lei Junjie yang berisi ancaman tersembunyi. Dia menanggupkan kedua tangannya ke arahnya dan berkata, "Lei Junjie, tolong yakinlah." Peng Junjie di sampingnya melirik wajah suram Lei Junjie. Dia menyeringai ketika matanya melihat sekelilingnya dan tertawa. Lei Junjie benar-benar murah hati. Namun, kemungkinan pertemuan besar 4 pavilion akan mengalami kesulitan untuk dilanjutkan hari ini. Dari segi kekuatan, pavilion petir angin memang jauh lebih kuat. Dalam hal itu, tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan pavilion petir angin. Ekspresi Lei Junjie menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Jian Junjie dan Huang Quan Junjie hanya bisa mengangguk setelah merasa ragu. Karena pertemuan besar telah selesai, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan mengunjungi jika saya punya waktu di masa depan. Peng Junjie tertawa. Dia menanggupkan tangannya ke arah Lei Junjie. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin liar naik di sekelilingnya. Segera, energi angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk lang angin yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.